Selamat pagi AFC Canberra. Apa kabarnya? Kita percaya setiap daripada kita, dimanapun kita berada, kita dalam lindungan Tuhan. Saya mau bacakan satu ayat dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita percaya Tuhan adalah gembala kita. Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Hari ini kita mau memuji dan menyembah Dia, Tuhan Allah kita. Gembalaku, takkan ku kekurangan. Ia baringkanku di padang rumput hijau. Ia bimbing aku ke air yang tenang. Jiwaku disegarkan. Dia tuntunku di jalan yang benar. Sekalipun aku di lembah gelap, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang hiburkanku.
kekurangan. Ia baringkanku di padang rumput hijau. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru. Hari ini kami boleh Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar setiap firman yang ditaburkan Tuhan akan menjadi kekuatan yang baru Tuhan. Akan menjadi perisai yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Akan mengurapi setiap daripada kami Tuhan. Sehingga hidup kami gak sama lagi Tuhan. Hidup kami diubahkan Tuhan dengan kekuatan daripada firman-Mu. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan ku berdiri teguh memandang wajah-Mu, sumber kekuatanku. The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kembali di ibadah online Gereja FGF Canberra. Senang sekali bisa kembali kita beribadah bersama-sama dan kita juga memuji dan menyembah Tuhan. Masih di dalam kebaktian online, tapi saya percaya kita semua terus dilindungi, kita semua terus diberkati dan Tuhan beracara dalam setiap peristiwa kehidupan kita sehari-hari. Masih di dalam tema kita Wisdom Speak. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yakobus 4. Minggu lalu kita telah belajar dari Pastor Gunawan dari FGF Auckland yang telah menyampaikan firman Tuhan juga yang tentang selflessness, di mana kita belajar lagi bagaimana kita menyerahkan diri kita, bagaimana kita juga makin serupa dan segambar dengan pribadi Tuhan Yesus dan karakter Dia selalu diam di dalam diri kita masing-masing. Semua orang di dalam kehidupan wajar-wajar saja kalau mereka mempunyai ambisi. Ada yang berambisi mendapat nilai bagus di kelas, ada keinginan untuk memiliki rumah, atau ambisi untuk naik pangkat, promosi, atau juga memiliki uang yang banyak. Apalagi dalam dunia yang serba penuh dengan kompetisi seperti saat ini atau persaingan yang ketat di mana-mana. Juga tekanan sosial atau social pressure di lingkungan kita untuk meraih ambisi atau keinginan tersebut. Tentu saja hal ini sangat masuk akal, tapi kemudian orang berlomba-lomba untuk menghalalkan segala cara, menggunakan cara-cara yang sebenarnya bertentangan dengan perintah Tuhan dengan dalih bahwa tujuannya baik. Nah, ini sebenarnya adalah pembenaran, bukanlah kebenaran. Banyak dari mereka yang sukses dan tidak sedikit dari mereka yang juga gagal atau tidak berhasil di dalam meraih ambisi atau keinginan tersebut. Apa yang selanjutnya terjadi?
yaitu kita akan mengalami ketidakpuasan di dalam hidup, mengalami suatu kehidupan yang berat atau selalu berusaha untuk mencari kepuasan yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar. Tidak akan pernah bisa berbahagia, selalu komplain atau mengeluh, dan juga tidak bisa menikmati kehidupan mereka sehari-hari. Nah, dalam masa COVID seperti ini, dalam masa-masa pandemi season seperti ini, contentment atau kepenuhan atau juga kepuasan adalah sesuatu yang merupakan isu sekarang ini. So, contentment is the issue nowadays, especially during this COVID-19 pandemic season. Mari kita belajar dari kitab Yakobus. Saya akan kupas Yakobus 4 ayat 1 sampai 4 hari ini. Yakobus 1 sampai 4, perikop ini berjudul diberi judul yaitu hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Mari kita baca bersama-sama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Karena kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Amin. Dari perikop ini kita bisa belajar bahwa persahabatan dengan dunia adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan Allah kita. Dan kita menjadi musuh Allah. Di ayat keempat tadi dikatakan, ketika kita hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saya percaya masa-masa di pandemi COVID-19 ini juga merupakan season pemurnian atau di mana kita sebagai orang percaya, sebagaimana kita sebagai orang Kristen, dimurnikan sehingga kita hanya ingin mencari kehendak Tuhan Allah kita. Senang sekali kalau setiap daripada jemaat IFJ Canberra bisa bergabung di online service ini. Karena apa? Karena dalam masa-masa COVID ini, kita harusnya lebih dekat pada Tuhan Allah kita, bukan dengan dunia. Di masa-masa seperti ini, meskipun masih beribadah secara online, kita juga diuji oleh Tuhan kita, apakah kita ke gereja cuma kebangunan, kita ke gereja atau cuma untuk memenuhi tanggung jawab kita, kewajiban kita sebagai orang Kristen, atau kita bisa beribadah dengan online ataupun onsite. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu adalah di dalam hati kita, bukan di tempat, bukan di waktu, dan juga bukan di gedung gereja. Jadi saya percaya ibadah online ataupun ibadah secara di gedung gereja adalah sama saja, karena gereja tidak pernah tutup, karena gereja tetap melakukan kebaktian meskipun secara online. Amin. Nah, hari ini mari kita sekali lagi belajar bagaimana hawa nafsu atau keinginan-keinginan yang sebenarnya menjadikan kita sebagai musuh daripada Allah. Karena apa? Karena kita lebih dekat bersahabat dengan dunia. Ada 3 kasus yang kisah nyata yang ingin saya ceritakan pagi hari ini. Kasus yang pertama, ada seseorang yang bekerja di perusahaan swasta dengan gaji sekian juta per bulan, tapi karena COVID yang terjadi, baru 3 bulan dia bekerja, dia harus dirumahkan. Rumah tangganya secara tidak langsung berantakan karena selama ini keluarganya hidup dengan biaya yang cukup tinggi. Kredit mobil mewah, KPR rumah mewah dengan harga yang mungkin miliaran, sementara tabungan mereka, saving mereka makin menipis dan mereka kebingungan. Nah,
Ini adalah kasus yang pertama. Kasus yang ketiga, ada seorang remaja yang dari keluarga biasa-biasa saja, tidak berkelebihan dan juga tidak berkekurangan, bergaul dengan teman-temannya yang cukup disegani di sekolah mereka, di sekolah dia. Nah, mereka juga menyukai barang-barang yang fashionable, terutama sepatu atau sneaker, dan mengikuti perkembangan teknologi gadget. Nah, biarpun teman-temannya selalu berganti handphone terbaru dan memakai pakaian yang selalu branded, anak ini tetap percaya diri dengan menggunakan barang-barang yang dia miliki. Meskipun tidak branded, tetapi dia masih bisa bergaul dengan teman-temannya di sekolah. Nah, kasus yang ketiga, ada seorang remaja yang datang kepada ibunya. Kebetulan si ibunya ini adalah seorang single parent. Kemudian si anak ini merengek-rengek minta untuk dibelikan handphone seperti yang dimiliki oleh teman-temannya. Dirinya secara langsung merasa malu karena dianggap tidak memiliki apa-apa, dan seringkali teman-temannya di sekolah saling mengejek dan berlomba-lomba untuk menjadi siapa yang paling keren di sekolah. Dengan cara apa? Dengan menunjukkan apa yang mereka miliki. Nah, karena keinginan untuk memenuhi permintaan daripada si anaknya, ibu ini harus bekerja banting tulang, bekerja keras untuk dapat memenuhi keinginan anaknya tersebut. Nah, apabila ibunya tidak dapat memberikan yang dia mau, maka anak remaja ini bertindak kasar dan malah memaki-maki ibunya sendiri. Ketiga kasus tersebut yang telah saya ceritakan terinspirasi dari kisah nyata. Nah, dari ketiga cerita tersebut, dapatkah Anda sekalian menunjukkan orang mana yang hidupnya bahagia dan yang bertindak dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan dunia ini? Kebanyakan orang, bahkan banyak daripada kita semua, menggantungkan diri kepada sesuatu yang sifatnya bersifat sementara. Sifatnya sementara atau temporary saja, yang bersifat cuma berdasarkan situasi, keadaan sesaat, dan orang-orang dunia juga akan merasa bahagia bila mereka memiliki sesuatu yang berlimpah. Bahkan terkadang akan lebih berbahagia jika mereka dapat memiliki apa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Seringkali benda-benda atau situasi-situasi di sekitar kita, keadaan-keadaan tertentu dapat menjadikan sebuah alasan untuk kita tidak dapat merasa bahagia atau tidak dapat merasa puas dengan kehidupan di dunia ini. Jadi, apakah kita harus memiliki benda-benda tersebut untuk kita dibahagiakan, untuk kita merasa bahagia, ataukah bagaimana kita bisa berada dalam situasi yang menyenangkan meskipun kita tidak memiliki barang-barang terkini atau barang-barang yang branded, atau apa saja situasi yang sebenarnya bisa membuat kita merasa puas atau merasa konten. Nah, hari ini masih dalam tema Wisdom Speak, saya akan membagikan firman Tuhan yang berjudul Contentment. Hari ini dalam perikop yang baru saja kita baca dari Yakobus, saya akan memberikan kisah cerita daripada kehidupan seorang Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus di dalam kehidupannya ia banyak mengalami tantangan dan kesulitan. Mari kita belajar di 2 Korintus 11 ayat 22 sampai 28. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera,
1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ayat ke-26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ayat ke-28, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Rasul Paulus memiliki banyak sekali alasan untuk sebenarnya membuat dia merasa tidak bahagia. Karena kita bisa baca barusan, situasi-situasi yang dia alami yang pada kenyataannya membuat dia tersiksa, membuat dia menjadi lapar, membuat dia tertekan. Tetapi apa yang kita bisa lihat, dia tetap dengan setia menjadi murid Kristus, menjadi Rasul Kristus untuk mengabarkan kabar baik, mengabarkan bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat dan Tuhan Yesus adalah Tuhan satu-satunya buat setiap jemaat-jemaat di dunia. Jadi yang saya mau katakan di sini adalah baiklah kehidupan kita tidak ditentukan oleh situasi yang sedang kita alami. Contentment is a commitment of us karena kita menjadi murid Kristus. Contentment bukan ditentukan oleh our situation. Contentment is not determined by your situation. Komitmen di sini adalah menjadi murid Kristus, not a follower. Jadi kepuasan tidak ditentukan oleh situasi di sekitar kita, tetapi ditentukan oleh komitmen kita menjadi murid Kristus. Amin. So, poin saya yang pertama, contentment is a commitment. Contentment is a commitment, not determined by your condition. Amin. Mari kita baca di Philippians 4, verse 12 to 13 dalam bahasa Inggrisnya, yaitu dari versi Easy to Read version. Dikatakan, Philippians 4, verse 12 to 13, I have learned to be satisfied with what I have and with whatever happens. I know how to live when I am poor and when I have plenty. I have learned the secret of how to live through any kind of situation. When I have enough to eat or when I am hungry, when I have everything I need or when I have nothing. Christ is the one who gives me strength. I need to do whatever I must do. Amin. Dari Philippians 4 verse 12 sampai until 13, di sini kita bisa baca bahwa terletak kunci di mana setiap daripada kita bisa mendapatkan contentment yang sebenarnya. Dalam ayat tadi dikatakan I have learned. Dikatakan ada kata kerja yaitu learn atau belajar, yang berarti Rasul Paulus tetap belajar, tetap mau belajar, dan terus mau belajar bagaimana dia bisa mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di dalam hidupnya. Ada satu pernyataan yang sering kita dengar, yaitu kita bisa karena terbiasa. Nah, sesuatu hal yang merasa sulit bila pertama kali kita lakukan, tetapi setelah kita mencoba dan kita belajar dan kita mengulangi sedemikian rupa dan melakukannya secara terus-menerus, sesuatu yang terasa sulit pada awalnya itu akan menjadi lebih mudah karena di dalamnya ada suatu konsistensi, ada suatu proses pembelajaran yang kita lakukan secara berulang-ulang, ada suatu juga kedisiplinan. Nah, hari ini Anda sekalian, Anda dan saya juga mempunyai pilihan. Pertama, apakah kita diberikan pilihan untuk menyerah pada situasi dan membiarkannya, situasi yang kita alami sekarang ini,
memimpin kehidupan kita, atau kita sekalian, Anda dan saya, mengambil keputusan untuk memimpin kehidupan kita sendiri dan tidak terpengaruh oleh situasi yang ada. Jadi saya percaya, poin saya yang kedua, contentment is a control. Contentment is a control. Take control of your contentment or you will lose control. Pegang kontrol kepuasan yang kita alami, kepuasan yang kita miliki, atau Anda akan lepas kontrol. So the control is with your hand. Segala kuasa ini adalah di tangan kita. Kuasa kepuasan itu ada di tangan dan di hati Anda. Amin. Jika Anda dan saya berada di dalam posisi Rasul Paulus, yang tentu saja telah mengalami segala kesesakan, segala penderitaan dan penganiayaan, hasilnya mungkin belum tentu sama, tergantung kepada diri kita masing-masing. Tetapi hari ini mari kita sama-sama belajar dari Rasul Paulus, biarpun menderita, seringkali hidupnya terancam atau teraniaya, tetapi ia selalu mendapatkan kekuatan yang baru, selalu mendapat suatu new spirit, selalu mendapatkan suatu energi yang baru untuk menjalani kehidupan hari demi harinya. Dia, sekali lagi kita bisa belajar tadi di 2 Korintus, dia tidak takut, bahkan Paulus juga mampu melakukan pelayanannya dengan mengabarkan Injil secara excellent, secara luar biasa. Jadi apa rahasianya? Mari baca di Philippians 4 ayat verse 13 yang sering kita dengar, Filipi 4 ayat 13. Katakan, I can do all things through Christ which strengthen me. I can do all things through Christ which strengthen me. Segala perkara, dalam bahasa Indonesia, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Jadi Allah bukan hanya memberikan kepada kita kekuatan untuk melewati tantangan demi tantangan, tetapi Allah juga memperlengkapi kita semua, termasuk Rasul Paulus, dengan hikmat. Allah equip us with the wisdom to excel in our ministry, to excel in our job, to excel in our family. Nah, permasalahannya tanpa hikmat, kita tidak akan mungkin bisa bertahan hidup. Tanpa hikmat, kita juga tidak mungkin bisa mengelola apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita di tangan kita masing-masing. Nah, Allah yang memberikan kekuatan kepada Paulus, dia juga yang memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh dia, dibutuhkan oleh Paulus. Nah, Anda dan saya juga membutuhkan hikmat dari Tuhan untuk mengelola segala sumber daya yang telah dipercayakannya kepada kita. Kita semua juga harus bisa mengetahui bahwa kita memiliki Allah yang dapat menyediakan segala kebutuhan kita. Bahkan keinginan kita pun Dia dapat memenuhinya. Percaya bahwa He is our Jehovah Jireh. Our God is the God of all provision. Dan penyediaan daripada Dia adalah sufficient. His provision is more than enough for each one of us. Amin. Penyediaannya selalu melebihi daripada segala apa yang kita inginkan. Amin. Poin saya yang ketiga, contentment is in Christ. Kepuasan, kepenuhan kita adalah cuma satu-satunya di dalam Kristus semata-mata. Amin. Saya akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita baca firman Tuhan yang berkata di dalam Paulus 6 ayat 25 sampai 34. Di sini perikop tentang hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga.
Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat ke-32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya semua itu. Ayat ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi hari ini kita bisa belajar bahwa contentment is a commitment. Kepuasan adalah sebuah komitmen kita di dalam mengikuti Kristus sebagai murid Kristus. Bukan ditentukan oleh situasi kondisi di sekeliling kita. Dan juga poin kedua saya hari ini, dengan hikmat yang telah Tuhan berikan pada kita, kita diberikan kuasa atau kontrol untuk mengelola dan mengendalikan segala rasa kepuasan atau kepenuhan kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Dan yang terakhir yaitu kepuasan tentu saja hanya bisa ditemukan di dalam Kristus. Saya berharap firman Tuhan singkat ini bisa memberkati dan juga menguatkan kita di masa-masa yang sulit seperti saat ini, dan juga kita tetap berpegang teguh dan memiliki pengharapan dan terus juga berdoa untuk segala sesuatu, kekuatan, segala hikmat yang Tuhan berikan pada setiap daripada kita. Happy Sunday, God bless you all. Saatnya kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya berdoa dan percaya bahwa Tuhan terus memberikan hikmat pada setiap daripada kita, untuk kita diperkuat dan juga kita diberikan hikmat untuk kita melewati masa-masa seperti saat ini, dan juga kita ada suatu kepenuhan yang utuh di dalam Kristus semata-mata. Mari persiapkan hati kita masing-masing untuk menerima berkat dari Tuhan Allah kita. Bisa angkat tangan kita. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi yang percaya. Katakan amin. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu, sehingga engkau yang memberi pinjaman dan bukan meminta pinjaman. Tuhan akan memberkati segala pekerjaan, studi, keluarga, bisnis, pelayanan, dan segala sesuatu yang saudara lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Dia yang akan buat itu semuanya berhasil. Kiranya berkat melimpah dari Allah Bapa dalam cinta kasih Yesus Kristus, serta pertolongan, perlindungan, damai sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita hari ini, minggu depan, dan seterusnya sampai Maranatha datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Happy Sunday dan see you next week.